Shalom, perkenalkan nama saya Wina Putri Jaya Hulu. Saya prodi teologi, saya semester 4. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang materi teologi sistematika 3 tentang kristologi dan soteriologi. Langsung saja saya akan membahas satu persatu. Kita akan masuk dalam materi tentang kristologi. Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Adapun kristologi bagi umat Kristen yaitu merupakan pernyataan wahyu Allah kepada manusia melalui kedatangan Kristus. Kata Kristo berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristos, yaitu Kristus, logos yaitu logi, kata-kata ilmu yang singkat. Melalui pendekatan hermeneutik ke Alkitab ditemui sebutan bahwa Yesus adalah Mesias, baik itu dalam perjanjian lama dan ataupun dengan perjanjian baru. Baik, kita akan membahas tentang kristologi dari zaman ke zaman. Ada beberapa bagian dari pembahasan tentang kristologi dari zaman ke zaman, yaitu abad pertengahan Masehi, di mana kristologi yang ditemukan dari Injil berpusat pada sejarah kehidupan Yesus dalam tindakan-tindakannya. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa pernyataan tokoh-tokoh di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, yaitu ada tentang Paulus, Yesus adalah Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Kita bisa lihat dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4. Dari Markus, Yesus adalah Mesias. Bisa juga kita lihat dari Markus pasal 8 ayat 29, dan Matius, yaitu Yesus adalah Mesias baru, pengajaran hukum baru. Kita bisa lihat juga dari Matius pasal 22 ayat 37. Dan ada juga dengan Yohanes, yaitu Yesus adalah sabda Allah yang menjelma sebagai manusia. Kita bisa lihat dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Yang kedua yaitu kristologi abad kedua sampai 11. Pada abad kedua, kristologi belum terlalu diperdebatkan, tetapi di mana sudah terdapat pernyataan-pernyataan ontologis tentang ketuhanan Yesus. Ada beberapa tokoh-tokoh, para bapak-bapak gereja dari abad kedua, abad keempat, reformasi bahkan hingga sampai sekarang tentang pemikiran kristologi. Yang pertama yaitu Anselmus, yang kedua Thomas, yang ketiga Martin Luther, yang keempat Johannes Calvin, yang kelima Karl Rahner, yang keenam Karl Barth, yang ketujuh yaitu Gustavo. Sekarang kita masuk dalam pembahasan soteriologi. Secara singkat, soteriologi dapat diartikan sebagai ajaran tentang keselamatan. Adapun alasan-alasan tentang mempelajari soteriologi ini, yaitu ada dua bagian, yaitu satu, karena adanya perbedaan agama, dan yang kedua karena adanya ajaran yang sesat. Di mana karena adanya perbedaan agama, benar sekali, di mana banyak sekali yang mempunyai ajaran yang berbeda-beda, baik itu tentang pemahaman keselamatan. Dimanapun juga di mana dikatakan bahwa adanya ajaran sesat, di mana seperti yang tersebar saat ini mengatakan bahwa Yesus bukanlah Allah, Yesus adalah manusia. Jadi di mana mereka mengatakan tidak mungkin Yesus menyelamatkan manusia yang berdosa, karena pemahaman mereka yaitu bahwa Yesus adalah manusia, bukanlah Allah. Adapun juga dengan pertanyaan di mana mengatakan apa yang menyebabkan keselamatan merupakan kebutuhan yang urgen dari seluruh umat manusia. Dan dengan itu, dengan pertanyaan yang telah kita ketahui, kita tidak boleh langsung untuk menjawabnya tanpa mengetahui siapakah Allah. Untuk saat ini kita mengetahui Allah adalah sebagai Allah Sang Pencipta.
Manusia jatuh di dalam dosa karena pencobaan dari iblis. Pengertian dosa. Istilah dosa di dalam perjanjian lama ada beberapa bagian, yaitu hata, afo, pesa, adika, hamartia. Itulah bagian dari bagian pengertian dari dosa. Arti anugerah di dalam perjanjian lama, yaitu dalam perjanjian lama tidak hanya menggunakan satu kata untuk menjelaskan konsep anugerah, melainkan beberapa kata yang dipakai untuk menjelaskan konsep anugerah dan pengertian-pengertian saling berkaitan arti yang penuh dalam perjanjian baru. Salah satunya wujud kasih Allah, karunia Allah yang tergambar di dalam perjanjian lama adalah tawaran pendamaian atas pelanggaran manusia dalam kisah penciptaan. Kita dapat mengetahui kata anugerah dalam perjanjian lama, yaitu satu, ken. Kata kerjanya adalah kan, yang artinya membuku dan merendahkan diri, yang meliputi pengertian menurunkan perhatian atau kasih. Kita bisa lihat dari Yeremia pasal 22 ayat 20. Yang kedua adalah keset. Arti keset dalam perjanjian lama sama dengan arti dalam perjanjian baru. Charis artinya anugerah. Jadi kesimpulan tentang konsep anugerah dalam perjanjian lama yaitu ken adalah suatu sikap tanpa pameran oleh Allah kepada manusia, terutama hubungan dengan berkat pembebasan secara jasmania maupun rohania. Keset adalah kasih setia yang teguh antara dua kelompok yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Dan jadi kita sudah ketahui bahwa keselamatan adalah melalui anugerah Tuhan bagi kita, setiap kita. Kita bisa lihat dari Yohanes pasal 3 ayat 16, di mana dikatakan dari situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah memberi atau mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan untuk itu, buat materi kristologi dan soteriologi ini sangatlah berkaitan, di mana tentang keselamatan dan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu saya berterima kasih buat materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.